screen saya. Oke. Oke, sip. Bismillah. Oke, kita mulai ya. Mana nih? Oke, teman-teman. Kita mulai aja. Nah, kita mungkin bisa lebih cepat malam ini. Kita hari ini PK dua-duanya ya. Kita PK dua-duanya. Nanti kalau bisa dua paket, kalau nggak bisa ya satu nggak masalah. Oke, Bismillah. Nomor satu, di antara bilangan berikut manakah yang habis dibagi 6? Ini semuanya pasti tahu ya. Nah, ini nggak susah. Nah, kalau nggak susah seperti biasa saya yang bahas gitu ya. Karena ini pasti pola bentuk seperti ini. Nah, kalau kita lihat berarti 6 kali 1 itu 6, ya kan? 6 kali 2 itu 12. 6 kali 3 itu pasti 18. 6 kali 4 itu 24 gitu ya. 6 kali 5 itu 30. Oke, 6 kali 7 itu 42 ya kan ya. 6 kali 8 yaitu 48. 6 kali berapa nih? 6 sorry. 6 kali 9. 6 kali 6-nya belum ya, lupa ya. 6 kali 6. Nah, lupanya. Kali 6 36. 6 kali 9 yaitu 54. 6 kali 10 yaitu 60. Oke. Nah, polanya dapat ya. Sip. Walaupun sebenarnya ada cara cepatnya sih untuk ngecek pilihan ganda ya. Kalau kalian perhatikan pasti polanya belakang-belakangnya ini, kalau nggak 6, 2, 8, 2, 4, 0. Ya kan, balik lagi 6, 2, 8, 4, 0. Ya kan ya, polanya terbentuk gitu ya. Jadi di antara ini manakah polanya yang sesuai? 5 kan nggak ada yang belakangnya 5. Berarti ini yang belakangnya 5 salah. Ya kan ya. 3 nggak ada yang belakangnya 3. Oh, adanya 4. Ya kan ya. Oke, berarti itu dia. Selesai. Nah, gitu ya. Oke, sip. Atau kalau kalian mau ngetrik juga boleh. Oh, ini ada 5 nih, belakangnya 5, sama-sama 5, pasti nggak ada. Nggak nggak mungkin ya, karena dia mungkin dua-duanya benar. Ini juga sama. Nah, seperti itu. Gitu ya. Sip, berarti yang benar. Oke, gampang ya. Lanjut. Ini juga nggak masalah. Berikutnya adalah, ini hati-hati kalau kebalik ya, hasil pengurangan ini dari ini. Gitu ya, berarti ini bukan ini dikurangin ini, tapi yang kanan kurangi yang kiri. Gampang ya ini ya, karena Y min 2X per 6 dikurangi 2X min Y per 3. Gitu kan ya. Oke, kita kurangkan aja. Berarti Y min 2X per 6, sama menyebutnya, jadi 4X min 2Y per 6 juga. Berarti hasilnya adalah Y kurangi min 2Y jadi 3Y min 6X dibagi, oke, dibagi 3 semuanya. Dibagi 3 jadi Y min 2X per 2. Gitu ya. Oke, Y min 2X per 2. Oke, sip. Itu dia jawabannya. Selesai. Nah ya, yang gampang-gampang saya ngerjain ya, yang susah nanti kalian. Oke, ini juga masih mudah. Gitu ya. Nomor 3, X adalah himpunan 2 sampai 7 dan bilangan prima. Berarti gimana nih? N adalah bilangan 2 sampai 7 prima. Berarti 2, 3, 5, 7. Gitu ya. Himpunan bagi ya. Himpunan bagian itu adalah himpunan-himpunan yang dibentuk dari bilangan-bilangan itu. Berarti pertama kalau yang anggotanya satu, itu berarti ada satu, ada satu, ada dua, gitu kan ya? Atau ada 3 aja, atau ada 5 aja, atau ada 7 aja. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4. Yang anggotanya 2 bisa 2, 3, ya kan ya? Bisa 2, 5, bisa 2, 7, dan seterusnya. Seperti itu. Gitu ya. Dan anggotanya 3 berapa dan sebagainya. Sampai nanti anggotanya 4. Nah, nanti anggotanya 3 kalian cari, anggotanya 4, ya kalau anak tepat ya cuma satu, yaitu 2, 3, 5, 7. Pertanyaannya adalah ada berapa banyak nih? Ini kan kalau itu 1, 2, 3, 4 dan sebagainya, gitu ya. Tapi kalau untuk himpunan bagian ini, cara cepatnya adalah apa? Adalah 2 pangkat N. N itu apa? N itu adalah banyaknya anggota itu 4. Seperti 2 pangkat 4 sama dengan 16. Udah, cuma gitu aja. Jadi nanti bilangannya himpunannya itu ada 16 ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, totalnya ada 16. Selesai. Nah, cuma gitu. Oke, lanjut. Nomor 4. Nomor 4 kalian yang kerjakan ya, yang agak mikir atau yang pikir kalian yang kerjakan ya. Yuk, ini ada Arik sama ada Azra. Cobain ya.
Oke, saya bantu baca. Hubungan antara X, Y, dan Z disajikan pada diagram Venn. Berapakah banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang benar? Ya, jadi yang benar yang mana aja, gitu ya? Atau ada berapa yang benar? Oke, kalian perhatikan ya. Ada X, ada Y, ada Z, gitu ya? Ada X, ada Y, ada Z. Mana aja yang benar? Oke, silakan kalian kerjain. Ayo, ada Arik, ada Azra. Nah, kerjain ya. Saya akan gambar-gambar aja dulu di sini. Silakan kalian kerjakan. Oke. Oke, silahkan dikerjakan. Nah, kira-kira ada berapa yang benar? Ada satu, dua, tiga, atau tiga, gitu ya. Nah, oke, silakan. Yuk, ini ada X, ini ada Y, ini ada Z. Nah, gitu. Kalau mau saya perbaiki, sebenarnya ini ada kurungnya harusnya, gitu ya. Ini harusnya ada kurungnya. Oke, gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, tapi nggak ada kurungnya nggak masalah juga. Gitu ya. Tapi sebenarnya kalau lebih sempurna itu dikasih kurung gitu ya. Oke, yuk. Nah, saya kasih waktu 30 detik lagi. Nah, yuk. Arik, Azra ini teman-temannya pada kemana ya? A, Arik jawab A, berarti nol ya, nggak ada yang benar ya. Oke, Azra menjawab Azra. Nah, kita tunggu. Masih ada 5 detik. Oke, coba kita cek ya. Oke, kita coba ya, kita cek ya. Bismillah. Oke, kita cek. Y irisan Z. Y irisan Z adalah bagian dari X. Nah, Y irisan Z kan ini ya. Nah, Y irisan Z kan di sini. Apakah ini bagian dari X? Ya, enggak, ya kan? Y irisan dari sini, X-nya ada di sini. Bukan. Nah, berarti satu salah. Oke, sip. Yang kedua, apakah X gabungan Y itu anggota Z? Nah, X gabungan Y itu ini nih. Nah, kalau kita lihat ini, apakah itu anggota Z? Z itu ini. Gitu ya. Enggak, karena yang masuk cuma sebagian ya, X anggota X gabungan Z kan ini nih. Emang sih di sininya kena nih. Nah, tapi cuma sebagian aja, itu sebagiannya adalah anggota Z, tapi tidak semuanya anggota Z. Berarti salah, gitu ya. Apakah Y adalah anggota atau bagian dari X irisan Z? Nah, X irisan Z itu mana? Ini dia X irisan Z ini. Nah, ini ya, ini X irisan Z, ini dia. Salah, X irisan Z, oh nggak ada X irisan Z ya, ini X-nya, ini Z-nya, ya kan ya, nggak ada irisannya kan. Apakah Y itu adalah, ya jelas bukan ya, X irisan Z sendiri nggak ada. Oke, satu lagi, apakah Y itu anggota X gabungan Z? Nah, cek ada tadi, apakah Y, nah ini dia, gabungan dari X Z. Kalau X Z digabungin ya ini kiri sama kanan ya, jadi ini X, ini Z, gabungan seperti itu. Apakah Y anggotanya? Sebagian aja, tapi yang ini kan bukan anggotanya. Nah, gitu ya, berarti salah. Oke, sip, betul ya. Adik betul, jawabannya adalah A. Lanjut ya. Oke, oke. Yang susah lagi kalian lagi ya. Oke, yang susah ngerjain kalian. Oke, ya silakan Azra, Arif coba lagi. Nah, yuk, udah bisa mulai cepet ya kalian yang ngerjainnya ya. Oke, nggak usah malu-malu ya. Azra, Erik nggak usah malu-malu untuk jawab. Oke, saya bantu baca deh ya. Dari 2469 diambil dua anggotanya sekaligus secara acak. Manakah dari keempat kejadian berikut yang peluangnya sepertiga? Diambil dua secara acak. Berarti dari 4 diambil dua, gitu ya. Oke, dari 4 diambil dua. Oke, saya kasih keterangan dulu, saya bantu deh. Nah, teman-teman masih bisa sambil jawab ya. Nah, berarti semua kemungkinan itu adalah apa? Dari ini diambil dua. Nah, gitu ya. Berarti 4 kombinasi 2. Gitu ya. Berarti 4 kali 3, 2 kali 1. Yaitu ada 6 ya. Nah, sip. Nah, kalian kerjain. Kayak ada Jiraya. Oke, weh, Jiraya keren sekali namanya. Ya, oke. Yajir. Nah, ada Arik, Jiraya, sama Azra. Yuk, cobain yuk. Yang benar yang mana aja. Oke, ini potong ya. Terambilnya dua bilangan dengan faktor terbesar FFP sama dengan 2. Oke, silakan. Maaf Pak, telah masuk. Oke, aman Jir. Oke, panggilannya keren nih Jir. Oke, Jir.
Jeda ya. Oke, ada Azra, ada Arik. Yuk. Nah, cobain ya. Oke, cobain ya. Jadi kita uh, biasain nyobain nggak apa-apa. Kita latihan drilling namanya ya. Oke, jawab apa tadi? A lagi. Nah, ada jawab ya. Oh, belum. Oke. Satu, dua, tiga, empat. Loh, pada hilang. Oke. Oke, mungkin sinyalnya. Yuk, Arik, dapat Arik? Oke, kita bahas ya. Oke, Azra, masuk lagi silakan Azra. Belum dapat? Oke, ya, Bismillah ya. Ini manakah yang peluangnya sepertiga, gitu ya? Kita cek. Nah, pernyataan satu. Nah, pernyataan satu katanya apa nih? Terambil dua bilangan, faktor persekutuan FPB-nya adalah satu. Berarti sama aja dia nggak punya faktor sih sebenarnya ya. Faktor persekutuannya adalah satu. Terambil dua bilangan dengan faktor persekutuan sama dengan satu. Berarti artinya dia nggak punya faktor di antara mereka. Jadi nggak punya FPB sama aja ya faktornya satu. Misalnya mana? Misalnya mana ya? 6 sama 9 faktornya 3 ya nggak ada ya faktornya satu mana coba ya yang faktornya sama dengan satu kira-kira apa belum ada jawab. Oke, kita cek ya. Bareng-bareng guys kalau gitu ya. Oke, terambil dua bilangan, faktor persekutuannya adalah sama dengan satu. Berarti artinya dia FPB-nya satu. FPB-nya satu tuh dengan mana nih? Bilangan mana sama mana? Gitu kan ya. Ini kan dua ya. Kalau dua sama empat, faktor persekutuannya adalah dua. Ya kan ya? Dua sama 6 faktor persekutuannya juga dua. Empat sama 6 dua. Gitu kan ya. 4 sama 9 nah satu ya kan ya 4 sama 9 satu 2 sama 9 juga satu gitu kan ya 2 sama 9 FPB-nya satu 4 sama 9 juga FPB-nya satu gitu ya berarti ada berapa ada dua nah ada dua seluruhnya kan tadi ada 6 ya oke berarti peluangnya adalah 2 per 6 yaitu sama dengan sepertiga oke sip berarti ini betul ya yang kedua, terambil dua bilangan dengan KPK sama dengan keduanya. Nah, ini bahasanya salah ya. Sama dengan kedua itu maksudnya sama dengan bilangan keduanya. Berarti mana nih? Salah satunya ya. Oke, ya ini saya lewatin dulu deh. Nomor dua saya lewatin dulu ini agak rancu bahasanya, ini agak rancu. Nah, nomor tiga, terambilnya dua bilangan dengan kelipatan persekutuan kecil, keduanya merupakan bilangan terbesar dari bilangan tersebut, gitu ya. Maksudnya adalah gini nih, bahasanya emang nggak rancu, tapi kita bisa tangkap ya. Terambilnya dua bilangan dengan KPK, keduanya merupakan bilangan terbesar. Nah, KPK-nya adalah bilangan terbesar dari keduanya. Oke, kita cek tiga. Nah, gitu ya. Sebenarnya sih kalau satu benar, tiga pasti benar ya. Tapi kita nggak apa-apa ya. Oke, berarti misalnya 2 sama 4. Nah, gitu ya. 2 sama 4 kan KPK-nya terbesarnya, yaitu 4 ya. Mana lagi misalnya? 2 sama 6 ya enggak? 2 sama 6. Dia kan KPK-nya 6, berarti bilangan terbesarnya, gitu ya. Oke, lagi? Udah, ya kan? Nah, udah, berarti ini dia. Kita dapat berarti ada 2. Berarti peluangnya adalah 2 per 6 atau sepertiga. Oke ya. Lanjut. Nah, yang keempat. Nah, coba yang keempat. Ini berarti ini betul lagi. Oke, ini betul lagi. Yang keempat, ini 4. Nah, potong ya. Terambilnya dua bilangan dengan FPB terbesarnya adalah 2. Nah, FPB-nya 2. FPB-nya 2. Berarti gimana nih? FPB-nya 2. Misalnya 2 sama 4. Ya, 2 sama 4 itu 2. Ya kan ya? Terus, lagi. 2 sama 6. 2 ya kan ya lagi 4 sama 6 2 ya kan ya 2 berarti ada berapa ini berarti ada 3 peluangnya berarti 3 per 6 3 per 6 itu berarti setengah ya bukan sepertiga kan oh berarti salah nah berarti ini salah berarti yang tadi yang pasti benar adalah satu yang pasti benar adalah berapa tadi 1 sama 3 nomor 2 itu
agak rancu, jadi kita tinggalin dan benar ya. Ya, karena 4 pasti salah kan, berarti yang ada 4-nya salah, yang ada 4-nya salah, yang ada 1-nya benar, yang ada 3-nya benar, gitu kan ya. Yang ada 2-nya itu dia tadi, karena 2 itu rancu, kita tinggalkan aja. Oke, benar, ini dia. B, gitu ya. Ini kata-katanya rancu, kenapa? Karena terambilnya dua bilangan kelipatan persekutuan sama dengan keduanya. Nah, sama dengan keduanya. Itu makanya masuknya sama dengan bilangan terbesar keduanya gitu ya. Tapi kita tinggalin aja. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Yuk. Nah, ini nggak susah, Rik. Ya, Rik. Cuma Rik, tinggal kamu sendirian, Rik. Yang lain kemana? Oke. Oke. Uh, coba Rik, ini sebenarnya masalah ketelitian aja ya, teman-teman ya. Nah, ini sebenarnya nggak susah ya. Saya kerjain aja deh ya. Nah, Arik sambil kerjain nggak apa-apa. Karena ini nggak susah. Oke, kita punya A bintang B sama dengan A kali B dibagi A tambah B. A crash B adalah A kali B, A, C kali D kurangi D kali C. Gitu kan ya. Jika ini adalah 2 crash K di bintang 2. Jika K-nya min 1 dan K-nya 0. Gitu ya. Oke, selamat datang Im. Gitu ya. Oke, kita kerjain yuk. Nomor 6. Nah, berarti pertama adalah yang kita kerjakan adalah 2 crash K. Gitu kan ya. Dibintang dengan 2. Nah, gitu. Dengan K-nya, itu K-nya bisa min 1 atau K-nya sama dengan 1. Gitu ya. Oke, yuk kita kerjakan. Kalau K-nya sama dengan min 1. Oke, kalau kita kerjakan berarti kita kerjakan 2 crash min 1 dulu. Nah, 2 crash min 1. Gitu ya. Berarti 2 crash min 1, kalau kita ngikutin rumusnya ini, berarti C kali D, gitu kan ya. Berarti artinya 2 kali min 1 dikurangin D. D itu berarti min 1 ditambah C. C itu berarti 2. Oke, kalau kita hitung berarti min 2 ditambah 1 ditambah 2. Berarti hasilnya adalah hasilnya 1. Gitu ya. Oke, sip. Nah, ini kalian bintangkan dengan 2. Berarti hasilnya ini, berarti nanti 2. Maaf. Nah, ini hasilnya 1 ya. Berarti 1 dibintang dengan 2. Nah, 1 bintang itu hasilnya apa? Ini dia. Nah, A kali B dibagi A tambah B. Berarti A kali B berarti 1 kali 2 dibagi 1 tambah 2. Berarti hasilnya 2/3. Oke, itu kalau K-nya min 1. Gimana kalau K-nya 1? Gitu ya. Berarti 2 crash 1. Berarti 2 crash 1 itu adalah 2 dikali 1. Nah, oke, maaf. 2 dikali 1 dikurangi dengan D, berarti dikurangi 1 ditambah 2. Nah, gitu ya. Berarti 2 kurangi 1 tambah 2. Oke, sip. Gitu ya. Oke, kita hitung 2 kurangi 1. 1 tambah 2 berarti 3. Berarti hasilnya 3. Selanjutnya berarti 3 ini berikutnya dibintang dengan 2. Ya kan? Berarti hasilnya adalah 3 kali 2 dibagi 3 tambah 2. Gitu ya. Oke, berarti sama aja dengan 6/5. Nah, gitu. Berarti artinya P-nya itu, astagfirullah. Satunya 0 ya? Maaf. Nah, ini satunya 0 harus. Waduh, dari awal dong ya. Sorry. Nah, terlalu semangat ya. Ini K-nya 0. Nah, harusnya 0 ya. Berarti artinya 2 crash 0. Nah, gitu ya. Kita hitung dulu. Berarti 2 kali 0 kurangin D kurangin 0 tambah 2 ya. Berarti hasilnya 2 ya. Sip, malah lebih mudah ya. Nah, ini 2 dikraskan dengan 2 lagi. Nah, berarti hasilnya 2 tambah 2 dibagi 2, 2 kali 2 tambah dibagi 2 tambah 2. Oke. 2 kali 2 dibagi 2 tambah 2. Gitu kan ya. Berarti artinya 1. Oke, berarti P-nya itu kadangkala 2/3, P-nya kadangkala 1. Gitu ya. Q-nya, oke, makasih Rik. Nah, Q-nya itu sama dengan 3 per, kalau dilihat berarti P-nya itu kadang lebih kecil dari 3/4, P-nya kadang lebih besar. Nah, berarti P dan Q tidak dapat ditentukan. Gitu ya. Tidak dapat ditentukan. Oke, ditentukan. Berarti D jawabannya. Sip. Oke, thank you. Nah, bisa ya. Lanjut. Yang ini gimana nih? Yuk. Nah, ini. Sip. Ini buat kalian. Oke, ada Arik, Azra, dan Imro. Ayo. Nah,
Silakan dikerjakan. Nah, oke, waktunya 1 menit. Jika 0 dikecil dari A, dikecil dari B, dan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 6A. Maka B min A dibagi dengan B plus A itu gimana? Oke, 1 menit. Ayo, Imro, Abdul, sama Azra, sama Arik, silakan kalian kerjakan. 1 menit dari sekarang. Ya, silakan, 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 silakan. Oke. Nah. Oke, silakan, silakan. Caranya bebas ya, karena mungkin soal seperti ini kadang-kala itu beda orang, beda cara, bisa jadi, gitu ya, bisa jadi beda orang, beda cara. Oke, bisa jadi punya ide-ide tertentu kalian, gitu ya. Oke, silakan. 1 menit. Nah, so yo. Ayo, ayo, ayo. Ini clue-nya pakai apa ya? Ini pakai A plus B kuadrat sih kayaknya. A plus B kuadrat atau A min B kuadrat seperti itu ya. Oke, silakan. Yuk, yuk, yuk. Yuk, yuk. Nah, oke, dicoba, dicoba, dicoba. Nah, 30 detik lagi. Nah, oke. Jadi yang susah buat kalian, yang gampang biar saya. Gitu ya, kita bagi tugas. Oke, yuk. Oke, silakan. Oke. Caranya bebas. Gimana? Oke. Tapi diketahuinya A kuadrat tambah B kuadrat sama 6AB. Berarti artinya clue-nya bentuknya B min A pasti nanti jadi A kuadrat tambah B kuadrat. A plus B juga pasti jadi A kuadrat plus B kuadrat. Kalau diketahuinya seperti itu. Gitu ya. Oke, yang masih ngerjain, masih penasaran, boleh kerjain. Sambil saya bahas gitu ya. Oke, kalau saya tulis seperti ini, kita punya B min A dibagi dengan B plus A, itu misalnya saya anggap aja K. Nah, gitu ya. Saya kuadratin nih. Nah, saya kuadratin. Kenapa saya kuadratin? Karena diketahui bentuknya kuadrat. Oke, gitu ya. Oke. Berarti ini kalau yang atas saya kuadratin, berarti kan jadinya B kuadrat min 2AB plus A kuadrat. Gitu ya. Dibagi bawahnya B kuadrat plus 2AB plus A kuadrat. Sama dengan K kuadrat. Oke. Berarti kita tulis di sini A kuadrat tambah B kuadrat min 2AB. Ya nggak? Yang bawah berarti A kuadrat plus B kuadrat 2AB. Ini tetap K kuadrat. Nah, kalau kamu perhatikan A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 6AB. Oke? Nah, berarti itu clue-nya di situ. Berarti artinya 6AB. Loh kok 6AB Mas? Kan ini A kuadrat plus B kuadrat sama 6AB. Gitu ya? Berarti 6AB min 2AB, ya kan? Yang bawahnya adalah 6AB plus 2AB sama dengan K kuadrat. Yang atas berarti 4AB, yang bawah berarti 8AB sama dengan K kuadrat. Kalau kita coret, jadi coret-coret tinggal setengah, ya enggak? Berarti K kuadrat sama dengan setengah. Ya udah, nah berarti K-nya sama dengan akar setengah, gitu ya. Akar setengah gimana? Ya sama dengan akar 1 atau 1 per akar 2 atau sama dengan setengah akar 2. Oke, sip, bisa ya? Bisa Mas, cakep. Bisa, gitu ya? Oke, lanjut, lanjut Mas. Berikutnya, itu mana lagi nih? Ini dia. Oke, coba kalian bisa cobain ya. Oke, kita baca deh. Suatu garis pada bidang XY, berarti bidang kartesius ya, melalui 3,1 dan gradien sepertiga. Manakah di antara titik berikut yang terletak pada garis? Nah, ini salah ya. Kurang, bukan salah sih, kurang. Pada garis tersebut. Nah, oke. Oke, manakah titik-titik di bawah ini yang telah pada garis tersebut? Nah, gampang nih. Ayo, yuk. Ada banyak cara juga, ada beberapa cara ya. Ini tergantung kalian pemahamannya seperti apa. Kalian bisa kerjakan ini dengan dua cara. Tapi yang jelas ini pengertiannya adalah garis lurus ya. Ada suatu garis di bidang XY, gitu kan? Titik melalui titik 1 dan gradiennya sepertiga. Oke, jadi kalau kita gambar, silakan kerjakan ya.
Kalau saya bantu mengilustrasikan seperti ini. Ini ada X, ada Y. Nah, gitu ya. Garisnya melalui 3,1. Oke. Garis mana sajakah nah, yang dilalui garis tersebut jika gradiennya sepertiga? Oke? Oke, cobain ya. Oke, berarti artinya garisnya itu sudah ada apanya? Sudah ada gradiennya. Nah, garisnya sudah ada gradiennya, sudah ada salah satu titiknya. Yuk, 1 menit, 1 menit, 1 menit. Nah, 1 menit, yuk cobain 1 menit. Nah, cluenya kayak gini ya. Nah, nanti ada gambar misalnya ya. Ada gambar garis. Nah, seperti itu. Misal ya, ada titiknya udah melalui 3,1 tuh. Udah ada salah satu titik yang misalnya di sini. Titiknya 3,1. Dan ini udah punya gradien, yaitu gradiennya sepertiga. Tinggal titik-titik mana lagi yang dilalui oleh garis tersebut. Ayo cobain 1 menit. Nah, yuk. Nah, Arik, Azra, Imro, Imrota. Imrota itu panggilnya siapa ya? Oke, saya tunggu. 30 detik lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C, Imrota C. Wah, cakep. Akhirnya C ya, Imrota C. Oke, yang lain? Oke, Arik. Oh, Arik absen. Oke. Gampang ya caranya ya. Oke, karena udah ada jawab, pokoknya ada satu atau dua yang jawab, langsung kita bahas ya. Karena ini sudah dikasih tahu gradiennya, pasti titik itu akan membentuk gradien yang sama dengan titik yang sudah diketahui, gitu kan ya. Gradien itu apa? Gradien itu apa? Betul, gradien itu adalah delta Y dibagi dengan delta X. Atau sama aja Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Gitu ya. Oke, oke. Sip, seandainya misalnya ini kita anggap X2, yang ini Y2, berarti X1 Y1-nya yang ini yang ada di soal. Ini X1, ini Y1. Gitu ya. Nanti kalau kita bikin, dia harus membentuk gradien, yaitu gradiennya harus berapa? Gradiennya harus sepertiga. Gitu ya. Oke, yuk. Nah, berarti kalau kita tulis sama aja dengan Y min Y1, berarti 1 min Y1-nya kalau kita pakai yang ini ya. Oke, kita jangan di sini deh. Nah, sorry. Biar enak kita langsung di soalnya aja. Nah, di sini. Jadi kita cek ini M-nya. Y2 min Y1. Y1, Y2-nya lah 1. Y2-nya 0. Dibagi 3 min 3. Berarti plus 3. Berarti ini sama aja 1/6. Nah, nggak sama. Yang dimintanya kan 1/3. Gitu ya. Tadi salah. Oke, lanjut. Yang ini. M-nya. Berarti sama dengan 1 kurangi 0 dibagi 3 kurangi 0. Sepertiga. Weh, benar. Sip. Betul. Dua betul ya. Berarti yang ada duanya betul, yang ada duanya salah. Ini ada duanya betul, yang ada satunya tadi salah ya. Dan duanya betul, ini salah. Apakah semua salah? Ini salah harusnya. Karena nomor 1 udah salah. Betul C jawabannya ya. Oke. Sip, Ibro betul ya. Lanjutin Mas. Oke, kalau saya lanjutin berarti yang ini M sama dengan 1 kurangi min 6 jadi plus 6. Sorry. 1 kurangi 4 dibagi adalah 3 plus 6. Gitu ya. Min 3/9 atau min 1/3. Salah ya. Yang ini kalau kita kerjain M sama dengan 1 kurangi 2 dibagi dengan 3 kurangi 6. Gitu kan ya. Berarti min 1/min 3 sama dengan 1/3. Betul. Sip. Berarti 2 sama 4. Cakep. Bisa ya? Bisa Mas. Lanjut. Lanjut. Yang ini. Diketahui sistem persamaan ini, jika sistem persamaan tersebut memiliki tepat satu penyelesaian, maka jumlah semua nilai M-nya, ini kalian lagi. Yuk, sudah pada bisa tadi ya? Imro sudah jawab, Arik sudah jawab, Azra ayo jawab, Tasya ayo jawab. Ardel ya, selamat datang. Ini baru gabung Ardel sama Tasa. Tasa sama Imrota bareng ya. Oke. Oke, yang bareng bisa kerjasama berarti ngerjainnya ya. Oke. Diketahui sistem persamaan Y sama MX plus C, Y sama X plus 2 dikuadratkan, sistem persamaan tersebut memiliki tepat satu penyelesaian. Ya kan ya? Nah, maka jumlah semua nilai M-nya gimana? Oke, yuk silakan. Punya tepat satu penyelesaian. Oke, yuk silakan dikerjakan. Ya, 1 menit. Ini pakainya apa kira-kira ya? Grupnya ya. Pakainya diskriminan.
Loh, kok pakai diskriminan, Mas? Iya, karena ini adalah garis lurus, yang ini kurva, gitu ya. Berarti kalian cari diskriminannya, nanti akan ketemu diskriminannya berapa. Yuk, kalian kerjakan ya. Oke, nah ini santai aja. Kita nggak ngejar banyak-banyak kan sebenarnya. Kalau bisa cepet sih cepet, tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa. Oke, sambil kalian latihan ngedrill ya. Oke, nah, kuncinya pakai diskriminan ya. Oke, silakan. Arik, Ardel, Asyra, Imro. Nah, silakan, silakan. Diketahui sih sebenarnya. Oke. Nah, yuk, 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 yuk. Nah, kita kamu bisa anggap yang ini Y1, yang ini Y2 gitu ya. Oke. Saya tunggu 10 detik lagi. Nah, jika saya bisa, oke, maka jumlah semua nilai M, berarti M-nya ada beberapa, gitu ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sampai saya kerjain. Yang masih kerjain, lanjutin nggak apa-apa ya. Oh, saya udah yakin kayak gini caranya, kerjain ya. Oke, saya sambil bantu. Berarti ini sama kita samakan ya. Hanya Y2 sama dengan Y1. Nah, dibalik juga boleh, nggak apa-apa. Berarti artinya X ditambah 4 dikuadratin sama dengan MX plus C. Kita kuadratin, X kuadrat plus 8X plus 16 sama dengan MX plus C. Gitu ya. Jadiin satu ruas berarti X kuadrat plus 8 min M X gitu ya. Ditambah 16 min C sama dengan 0. Oke? Oke, gitu ya. Yuk lanjutnya gimana? D sama dengan B kuadrat min 4 AC gitu ya. Berarti D sama dengan B kuadrat yaitu 8 min M kuadrat min 4 AC. 4 hanya 1 kali C yaitu 16 min C. Gitu ya. Nanti harus sama dengan 0 ya karena tepat satu penyelesaian. Kalau kita kuadratin jadi gimana? 64 min 16M ditambah dengan M kuadrat gitu kan ya. Min 64 plus 4C sama dengan 0. Oke? Ada yang bisa hilang? 64 min 64. Cakep. Berarti ini tinggal M kuadrat min 16M gitu kan ya plus 4C sama dengan ya udah gitu ya. Berarti kan karena ini misalkan kuadrat nanti ada M1 sama M2 yang ditanyakan jumlah semua M berarti M1 tambah M2 yaitu rumusnya min B per A yaitu min 16 berarti 16 gitu ya. Berarti 16 per A hanya satu. Selesai. Nah, itu dia. Ada? Ada. Gampang ya? Sip, itu dia. Oke. Oke, masih lanjut? Lanjut. Oh, nah, bisa ya? Oke, lanjut yang ini. Nah, oke, ini kalian. Tugasnya kalian lagi nih, ya. Oke. Diketahui A sama dengan 1, 2, 3, 4 dan B 1Y X 3. Oke. Jika determinan AB adalah 10, maka XY bagaimana? Ayo, silakan kerjakan. Ya, saya bantu. Nah, saya bantu. Kalau kalian nanti ditanyakan determinan AB, ini, aduh sorry. Oke, sebentar. Kalau nanti kalian ditanyakan adalah determinan A kali B, itu sebenarnya teman-teman nggak usah mengalihkan matriksnya, tapi teman-teman cuma kalikan hasil determinannya ya, determinan A kali determinan B. Gitu ya. Oke, silakan kerjakan. Nah, silakan kalian kerjakan. Oke. 10 detik, 10 detik. 1 menit ya, 1 menit. Yuk, 1 menit. Nah, ada Arik Asya Imro. Nah, tadi yang keluar siapa nih berarti ini? Oke, yuk cobain ya. Jadi kalau bisa kalian belajar cepat. Oh, saya yakin kalian bisa, gitu ya. Tinggal latihan cepat aja. Oke, 1, 2, 3, 4, 1Y X 3. Determinan A kali B adalah 10, maka X kali Y-nya berapa? Gitu ya. Oke, 1. Silakan. Nah, oke. 1, 2, 3.
Yo 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 yo. Nah, nggak susah harusnya ya. Hmm. Sip. Dah, belum ada yang jawab. Oke, 10 detik lagi. Kalau nggak ada, saya bahas. Satu, dua, tiga, empat, lima. B, Imro. Imro lagi semangat nih kayaknya. 7, 8, 9, 10. Oke, yaudah berarti determinan AB adalah 0. Berarti kita tulis determinan A kali B sama dengan 0. Gitu ya. Berarti tinggal kita carikan aja determinan A kali determinan B sama dengan 0. Determinan A kalau kalian lihat adalah hasilnya bagaimana? Yaitu 4 kurangi 6 dikali determinan B yaitu 3 min XY ya sama dengan 0. Gitu kan ya? Oke, gitu ya. Berarti tinggal gimana berarti ini? Ya udah berarti uh, udah selesai ini sebenarnya ya. Bukan 0, 10 maaf. Ini 10 bukan 0. 10, 10, 10. Nah, oke, bisa ya? Bisa. Berarti tinggal berapa nih? Min 2 ya kan ya, kali 3 min XY nah, sama dengan 10. Gitu kan ya. Berarti min 6 ditambah 2XY sama dengan 10. 2XY sama dengan 16. Berarti X kalinya adalah 8. Weh, cakep. Bener ya? Ibro bener lagi. Oke. Sip. Cakep. Nah, bisa ya? Gampang. Yuk, lanjut. Berikutnya nih. Suku kedua dan suku keempat deret geometri tak hingga berturut-turut adalah 1/9. Jika rasio positif, maka jumlah semua suku dari geometri adalah berapa? Ini gampang. Kalau gampang saya ngerjain. Gitu ya. Oke. Ada suku geometri atau barisan geometri. Ya kan ya. Ada suku 1, suku 2, suku 3, suku 4. Kalau pakai rumus boleh. Mau di kira-kira juga nggak masalah. Karena ini nggak banyak. Suku kedua dan suku keempat. Suku keduanya 1, suku keempatnya 1/9. Berarti pasti 1/3. Ya nggak? Ya, berarti ininya 3 pasti. Paham ya? Oke. Berarti A-nya adalah 3. R-nya adalah 1/3. Yang dengan maka jumlah suku dan jumlah semua suku berarti S tak hingga. S tak hingganya adalah air. Gitu kan ya? 1 min R. Berarti A-nya 3 dibagi 1 min R-nya setengah. Berarti 3 dibagi 2/3. Gitu ya. Berarti 9/2 atau 4,5. Selesai. Nah, yang gampang biar saya. Oke, sip. Aman. Lanjut. Nah, ini kalian boleh. Nah, ini cepat ya. 30 detik. Nah, ayo dari sekarang. Fungsi efek didefinisikan dengan efek adalah X kuadrat min 2X nilai F3 dibagi F3 gitu ya. Kurangi F3 berapa? Gitu ya. Oke. Oke, yang ditanyakan adalah F dalam kurung F dalam kurung F3. Nah, oke. Dibagi dengan F3. Gitu ya, dibagi dengan F3. Oke, dikurangi dengan F3. Oke, berapa nih? Oke, silakan. Nah, yuk, 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 yuk. Oke, harusnya nggak masalah. Harusnya nggak masalah. Yuk, Arik, Azra, dan Imro. Oke. Silakan, silakan, silakan. Nah, fungsi F didefinisikan dengan sekian. Oke. Nggak susah ya harusnya ya. Nggak nyampe 1 menit, harusnya selesai. Oke. 1, nah, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Silakan. Nah, tenang. Oke, kita harus latihan fokus dan cepat ya. Saya tanya sampai 5. Kalau belum, berarti saya bahas. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Oke, jadi kita mulai dari F3 dulu sih ya. F3. Kalau kita lihat F3, berarti masukin 3 kan ya. Masukin 3 ke sini berarti 9. 9 per 6, 3. Oh, berarti F3 itu 3. Udah. Berarti udah ketemu dong berarti ya. Kalau FF3, nah ya udah FF3 itu kan berarti sama aja F3-nya 3. Lah 3 lagi. Gitu ya. Ya sama juga berarti hasilnya F dalam kurung F3 ya kan? Ya pasti ini sama dengan F3 lagi ya kan sama dengan 3 ya enggak? Berarti ini akhirnya sama dengan 3 dibagi 3 kurangi 3. Gitu kan ya?
Berarti 1 kurangi 3 yaitu min 2. Oke, selesai. Nah, gitu ya. Sip. Bisa ya? Bisa. Lanjut? Lanjut. Yang ini, diketahui ini semua titik potong apa ini kira-kira? Diketahui ini fungsi fx, ini gx, ordinat terkecil semua titik potong f dan g. Nah, ini juga nggak susah, biar saya yang bahas deh ya. Karena itu ada yang ini kurva, yang ini garis gitu kan. Berarti artinya ada 2 titik nanti ya. Ada titik di sini. Nah, ini ada titik ini. Yang ini adalah fx yang lengkung, yang lurus adalah gx. Ya, ordinat itu apa? Ordinat itu adalah y-nya. Ordinat terkecil semua titik potong. Ordinat terkecil berarti kita cari titik potongnya, nanti cari ordinat terkecilnya, gitu ya. Kita akan samakan, berarti fx sama dengan gx. F-nya lah x kuadrat ditambah 2x sama dengan 4x ditambah 8. Gitu ya, berarti x kuadrat min 2x min 8 sama dengan 0. Berarti ini x min 4 ya kan, dikali x plus 2. Ini x sama dengan 4 ya kan ya. Berarti ini x sama dengan min 2. Oke, gitu ya. Kalau saya masukin x-nya 4 ya, berarti saya masukin x-nya 4 nih. Berapakah iya-nya? Ya tinggal dimasukin, terserah. Entah kalian mau pakai fx boleh, pakai gx boleh, gitu ya. Kalau saya pakai fx misalnya berarti tinggal 4-nya masukin ke sini. 4 kuadrat, 16, 2 kali 4, 8. 16 tambah 8 berarti 24. Ini 20. Nah, yang ini y-nya berapa nih? Masukin. 2 min 2 kuadrat adalah 4. 2 kali min 2 adalah min 4. 4 tambah min 4, 0. Oh, ini 0. Gitu ya. Berarti ini ordinat terkecilnya. Terkecil. Berapa? Iya, 0. Gitu. Ordinat terkecilnya 0. Gitu ya. Sip, ini dia. Gampang ya? Oke. Lanjut. Ordinat itu adalah X. Kalau X itu, ordinat itu Y dan X itu adalah absis. Lanjut. Nah, ini dia. Yuk. Kita baca. Rata-rata 3 bilangan asli adalah 9. 3 bilangan asli, rata-rata 9. Maaf, salah nih. Rata-rata 3 bilangan asli adalah 9 lebihnya dari bilangan terkecil dan 10 kurangnya dari bilangan terbesar. Oke. Jika median ketiga data tersebut adalah 4, mediannya itu 4. Gitu ya, mediannya 4. Maka jumlah bilangan terbesar adalah dengan bilangan terkecil. Oh, salah nih ya. Jadi harusnya gini. Maka jumlah bilangan terbesar, salah ini, nggak ada adalahnya di sini. Dengan bilangan terkecil adalah, gitu ya. Oke. Karena ini nggak susah, saya bahas wis. Ya, oke. Lanjut ya. Rata-rata bilangan, 3 bilangan, berarti misalnya gini. Ada A, ada B, ada C. Nah, gitu ya. Kalimat pertama, katanya apa? Rata-rata ketiga bilangan adalah 9 lebihnya dari bilangan terkecil. Ya, berarti rata-rata bilangan ini berarti A tambah B tambah C dibagi 3, gitu kan ya, sama dengan 9 lebihnya dari bilangan terkecil, berarti sama saja A ditambah 9. Gitu. Kebayang ya? Oke, pernyataan yang kedua, dan 10 kurangnya dari bilangan terbesar. Berarti gimana? A ditambah B ditambah C dibagi 3 sama dengan 10 kurangnya dari bilangan terbesar. Gitu. Oke? Oke. Terus berikutnya lagi, jika median ketiga bilangan tersebut adalah 14, jika mediannya adalah 14, jika median ketiga bilangan tersebut adalah 14, maka jumlah bilangan mediannya berarti tengah-tengahnya. Ya, berarti artinya tengah-tengahnya kan B, ya nggak? Berarti artinya B-nya 14. Oke, berarti kalian boleh ganti B-nya yang ini, B-nya yang ini, kalian ganti dengan 14. Berarti ini 14, ini. Gitu. Oke, oke, gitu ya. Yang ditanyakan maka jumlah bilangan terbesar dan terkecilnya. Berarti sama aja A tambah C-nya berapa. Oke, yaudah kalian kerjakan aja. Oke, kita lanjutin ya. Oke, kita lanjutin. Saya geser dulu dikit. Nah,
Oke, kalau kita lanjutin berarti hasilnya adalah A ditambah C ditambah 14 saya kali silang, berarti 3A tambah 27. Nah, gitu. Oke? Oke. Nah, ini mau dijadiin bentuk C juga boleh. Kalau saya bentuk C, berarti C sama dengan 3A kurangi A, berarti 2A. Gitu kan, 27 kurangi 14, jadi 13. Oke, gitu ya. Oke, yang bawah, berarti nanti A ditambah C ditambah 14 sama dengan 3C kurangin 30. Nah, gitu ya. Kalau saya tulis dalam bentuk A atau dalam bentuk C juga ya. A atau C nih enaknya di sini. A boleh lah. A boleh, C boleh. Nggak masalah ya. Oke, yang penting nah, kalian nanti ketemu A-nya berapa, C-nya berapa. Kalian naikkan A tambah C gitu ya. Atau ini di substitusi aja nanti ya. Kalau saya tulis ke kiri semua, saya pindah ke kiri semua berarti nanti A min 2C gitu ya, sama dengan min 44. Nah, gitu ya. Lah, C-nya kalian ganti dalam bentuk ini. Nah, C dalam bentuk A, gitu ya. Berarti nanti kalau kita tulis, nanti gimana nih kalau kita tulis nih? Oke. Berarti A min 2C, berarti min 2 kali 2A plus 13. Sama dengan min 44. Nah, gitu. Berarti A plus 4A, ya kan, min 26, ya, sama dengan berapa nih? Min 44, ya. Nah, oke, ini ada yang salah saya. Nah, ini harusnya min 4A, ya. Oke, gitu ya. Berarti A min 4A min 26. Oke, berarti ini min 3A. Nah, sama dengan berapa nih berarti? 44 kurangi ini 18. Sip. Ini berarti min 18. Berarti A-nya 6. Nah, ketemu ternyata ya. A-nya 6 tuh. Kalau A-nya ketemu, C-nya ketemu dong. Nah, berarti C-nya berapa? Ya, tinggal dimasukin ya. A-nya 6 tuh. 2 kali 6, 12. Masukin ke sini ya. 2 kali 6, 12. 12 tambah 13. Berarti 25. Nah, berarti ini 2. Oke, yang ditanyakan A ditambah C. Sama dengan 31. Oke, cakep. Ada jawabannya? Ada. Oke, ini dia. Lanjut ya. Lanjut. Aman? Aman, Mas. Lanjut. Yang ini. Hmm. Oke. Oh, ini agak keliru ini sudutnya ya. Ini saya lewatin dulu. Kayaknya tadi saya cek PQR. Oke, tangan PQR. Oke, sebentar. Karena ini kenapa agak rancu gini, teman-teman? Ini segitiga siku-siku di Ki, gitu ya. Siku-siku di Ki nih, siku-siku di Ki. Tangan Ki-nya 2/3. Berarti artinya nih bisa jadi ini bukan di Ki atau ini bukan tangan PQR, gitu ya. Ini saya lewati dulu. Nah, biar lebih cepat, nanti kita ralat. Nah, yang ini bisa. Yuk. Ini saya perjelas ya. Nah, ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Nah, silakan kerjakan ya. Pada persegi PGRS terdapat daerah A, B, dan C masing-masing berbentuk persegi ya. Jadi ini yang persegi, yang persegi ini juga persegi. Bila luas daerah A, B, dan C berturut-turut adalah 16, 36, dan 9, 16, 36, dan 9, maka luas yang diarsir berapa? Nah, gitu ya. Oke, waktunya 1 menit. Ya, oke. Silakan. 1 menit. Nah, 1 menit. Yuk. Nggak susah ya. Ini cuma kalian perhatikan gambarnya aja nanti akan kelihatan. Nah, prinsip luas segitiga itu adalah alas kali tinggi. Jadi kalian nanti bisa cari tingginya. Oke. Nah, alasnya nanti ketemu. Nah, tingginya nanti kalian bisa cari. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, belum ketemu. Oke. Bahas lagi? Bahas aja, Mas. Oke. Nah, sampai cari nggak apa-apa ya. Ini nggak susah. Oke. Kalau kita perhatikan, teman-teman. Nah, ini berarti kalau kita perhatikan, yang akan 36 ya. 36 itu berarti sininya 4 tuh pasti. Ini 4. Nah, ya kan? Pasti sini 4 juga. Nah, ini 4 juga. Oke.
Terus berikutnya lagi, yang B adalah 36. Jadi kalau 36 berarti sini 6. Nah, walaupun ininya kelihatan lebih panjang, nggak ngaruh ya. Ini juga ini ke sini juga 6. Nanti, gitu ya. Ini ke sini juga 6. Oke. Kalau ini 4, ini 6, berarti sininya 2 nih. Nah, kayak gitu maksudnya. Terus berikutnya, yang C luasnya 9. Terus berarti ini 3. Ini 3. Ini 3. Ini 3. Gitu ya. Berarti ini sebenarnya yang ini juga 3. Walaupun kelihatan di sini gambarnya nggak simetris ya. Harusnya 3 itu ya. Oke. Terus berikutnya, nah berarti tinggi seluruhnya berapa nih? Nah, tinggi seluruhnya ya sama karena dia persegi, ini kesininya adalah 13 gitu ya. Berarti ini juga 13. Paham ya? Oke. Karena 13 berarti kan kali ini 13, ininya sudah 6, berarti ini sini adalah 7. Nah, berarti ini kesini 7. Gitu ya. Ya udah luas segitiga, luas arsir itu adalah luas segitiga. Nah, oke. Berarti luas arsir sama dengan luas segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Yaitu setengah, alasnya 6, tingginya 7. Gitu ya. Berarti 42 bagi 2 yaitu 21. Selesai. Nah, gitu ya. Sering gitu ya. Oke, betul, Imron. On fire nih seperti ini ya. Menurut saya malam ini ya. Oke, lanjut ya. Oke, mah bilang. Nah, ini dia. Ini coba saya sebentar. Ini bisa dikerjakan ya, tapi kayaknya nggak ada jawabannya gitu ya. Oke, yuk teman-teman. Nah, coba deh. Lingkaran besar berpusat di D. Ini pusatnya di D. Dan lingkaran kecil pusat di C. Ini pusatnya C. Sedangkan lingkaran A, B, C, D, E satu garis. Nah, kali ini nggak susah, saya ngerjain aja ya. Oke. Lihat, perhatikan. DE banding AB adalah 7 banding 3. Nah, DE banding AB berarti ini 7. Banding AB berarti ini 3. Oke, karena jari-jarinya 7, berarti ini sisanya 4, berarti sini 2, sini 2. Nah, gitu ya. Oke. Pertanyaannya adalah perbandingan luas lingkaran kecil terhadap besar. Nah, terhadap, nih saya tambahin, lingkaran besar. Nah, berapa? Oke, berarti luas lingkaran kecil, luas kecil dibanding dengan luas besar sama dengan pi r kuadrat besar dibagi dengan pi r kuadrat kecil, gitu ya. Berarti ini coret-coret, berarti sama aja dengan r kuadrat besar, yaitu berapa? R kuadrat besar 7 kuadrat dibagi kuadrat kecil 4 kuadrat, ya. Berarti 49 per 4. Oke, sip. Jadi jawabannya 49 per 4. Enggak ada ya? Yap. Nah, sorry, kecil besar ya. Sorry. Kecil besar. Nah, kebalik saya. Kecil besar. Atau langsung boleh. Sama aja jari-jarinya ya. Berarti jari-jari kecil dibanding jari-jari besar, tapi dikuadratkan. Jari-jari kecilnya itu 2, jari besarnya yaitu 7. 2 banding 7 dikuadratin jadi 4 banding 4. 9. Ya. Oke. Nah, ini harusnya 4 banding 4, 9. F aja deh, nggak apa-apa ya. 4 banding 4. Oke, sip. Lanjut. Nah, oke. Nih, ya, nomor 18. Perhatikan barisan bilangan berikut 2A6. Apakah merupakan salah satu barisan? Nah, ini pakai kecukupan pernyataan ya, teman-teman ya. Silakan yuk, kalian ulik. Nah, ini harus kalian kerjain karena soal-soal seperti ini yang bikin orang-orang tuh dapat skor di atas 700 ya. Perhatikan barisan bilangan 2A6. Apakah 15 itu salah satu bilangannya? Silakan kerjain ya. Saya sambil nulis 2, terus A, terus 6, terus ada yang ya. Pertanyaannya apakah 15? Nah, ini termasuk di dalamnya. Nah, gitu. Bisa iya, bisa tidak. Oke. Nah, yuk. Nah, pernyataan pertama, barisan tersebut merupakan barisan aritmatika. Oke. Barisan tersebut adalah barisan bilangan positif. Oke, gitu ya. Oke. Nah, coba kerjakan. Nah, yuk. Apakah satu saja cukup? Ataukah dua saja cukup? Apakah dua-duanya cukup? Ataukah harus gabungannya? Nah, yuk. Mana nih? Nah, ini harusnya nggak susah sih ya. Oke.
Jadi apakah 15 ada di dalam barisan tersebut? Oke, bahas Mas. Oke, ya sambil bahas deh ya. Nomor satu, nah, apakah ini ada atau enggak? Sebenarnya nggak tahu ya, tergantung polanya. Karena kita nggak tahu nih pola ini tuh berapa sebenarnya. Ya pola ini apa itu kita nggak tahu. Ya, karena polanya tuh bisa macam-macam kan. Kalau kalian perhatikan nih misalnya, kalau aritmatika kan berarti 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Kalau aritmatika, kalau polanya pola-pola tertentu, misalnya 2, eh, misalnya berapa? Nah, 1 gitu ya, 6, terus 2, terus berapa nih? 2, 1, 6, terus 10 ya. Loh kok gitu Mas? Ya, karena polanya ini tambahin 4, ini ke sini tambahin 1, ini ke sini tambahin 4. Nah, kan itu kan beda polanya. Berarti tergantung pola. Gitu ya. Karena tergantung pola, ya berarti kita harus manfaatkan pernyataan yang ada. Gitu ya. Pernyataan yang pertama, dia adalah barisan aritmatika. Nah, barisan aritmatika. Kalau barisan aritmatika berarti dia jelas. Nah, ya jadi polanya jelas. Polanya jelas berarti artinya kalau 2, ya ini A itu berubah jadi 4, ini jadi 6. Kan gitu ya. Jadi 8, jadi 10, jadi 12, jadi 14, jadi 16. Nah, dengan ini kita bisa jawab, apakah 15 ada di dalam sini? Ternyata tidak, ya kan ya? Berarti artinya cukup. Nah, cek cek. Nah, maaf, keputus barusan. Ya, oke, sorry sorry. Nah, jaringannya keputus. Oke, berarti nomor satu cukup ya teman-teman ya. Oke, jadi artinya nomor satu cukup. Berikutnya, apakah dua cukup? Nah, dua ini sebenarnya gini. Dua itu karena dia hanya menyatakan barisan tersebut adalah barisan bilangan positif. Nah, itu barisan bilangan positif itu sebenarnya belum ada ketentuan khususnya. Ya, artinya apa? Apakah dia selisih satu, apakah selisih dua, apakah selisih tiga, itu nggak tentu ya. Cuman dia bilang hanya barisan bilangan positif. Nah, bilangan positif. Nah, ini tidak tentu. Nah, gitu ya. Ini tak tentu. Karena tak tentu bisa jadi 15 masuk di dalamnya, bisa 15 tidak masuk di dalamnya. Gitu ya. Berarti artinya yang ini akhirnya tidak cukup. Gitu ya. Karena dia tidak ada pola tertentu. Bilangan barisan positif itu tidak harus urut ya. Tidak harus 2, 4, 6, 8, nggak harus gitu. Kayak tadi kan, ada yang loncat satu, loncat dua, dan sebagainya. Sehingga tidak ada kepastian. Berarti yang cukup cuman satu saja. Ya, oke yang A berarti ya. Oke yang A. Sip. Gitu Mas Bro, Mbak Sis. Lanjut ya. Lanjut, 19. Oke. Mana nih 19? Yuk. Apakah garis G berpotongan dengan grafik X kuadrat min 2X? Putuskan pernyataan satu dan pernyataan dua tersebut. Oke, apakah garis G memotong grafik? Ingat garis ya, bukan kurva ya, garis G. Kalau kalian perhatikan ya, karena F itu adalah sebuah fungsi kuadrat, F-nya fungsi kuadrat kan, itu Fx itu X kuadrat min 2X. Dia adalah fungsi kuadrat seperti ini. Nah, gitu ya. Kalau kalian perhatikan, kalau kalian perhatikan, yang akan memotong itu pasti kurvanya, itu garisnya maaf, bukan garis horizontal, pasti garisnya garis vertikal. Ya, kenapa? Kalau horizontal itu bisa di bawahnya. Ya kalau di bawah sini dia nggak motong, ya kan?
Kalau di atasnya dia motong seperti itu. Ya, berarti artinya dia kalau vertikal itu motong, kalau horizontal belum tentu. Mas, tapi kalau vertikal kan bisa di sini. Oh enggak, karena grafik ini itu kan hanya sebagian aja. Jadi nanti grafiknya itu sebenarnya kan bentuknya gini ya, parabola gini kan. Nah, gitu ya. Seandainya pun kalian bikin garis ada di sini, nanti kalau ini diperlebar, motong juga dia. Nah, paham ya? Oke, sip. Terus pernyataan satu kita lihat. Garis G sejajar sumbu Y. Nah, lihat. Garis G sejajar sumbu Y. Berarti kalau sejajar sumbu Y vertikal atau horizontal? Vertikal. Nah, ya kan? Vertikal. Karena vertikal pasti motong, ya kan? Pasti motong. Berarti cukup akhirnya. Nah, gitu ya, karena dia vertikal. Kalau horizontal, dia bisa motong, bisa tidak. Dia nggak cukup. Gitu ya. Sip, berarti nomor satu cukup. Nomor dua, garis G mempunyai persamaan itu. Oke, artinya garis G itu ada sebuah garis yang pasti. Yaitu punya kemiringan. Yo, berarti garis G yaitu garis yang punya persamaan Y sama dengan 2X min 10. Tanpa kita cari, pasti ada dua kemungkinan. Ada memotong atau tidak memotong sebenarnya. Artinya, dia pasti punya posisi. Bisa memotong, bisa tidak memotong. Tapi kita bisa cek ya. Oke, kalau artinya gini, cukup juga walaupun kita nggak nyari itu cukup juga sebenarnya. Tapi kalau kalian mau cari ya boleh-boleh aja gitu ya. Kalau mau dicari nih, jadi kalian mau cari berarti ya tinggal x kuadrat min 2x sama dengan 2x min 10. Gitu ya, ini sebenarnya udah cukup sih, saya mau buktikan aja. Berarti ini x kuadrat min 4x plus 10 sama dengan 0. Kita cari D, yaitu B kuadrat min 4C berarti 16 min 40. Gitu kan ya, berarti lebih kecil dari 0. Ya kan ya? Berarti tidak memotong. Ya kan ya, dia tidak memotong ataupun menyinggung. Ya, dia tidak motong atau menyinggung karena D-nya lebih kecil dari 0. Tidak memotong atau menyinggung. Berarti artinya apa? Cukup. Berarti artinya satu cukup, dua juga cukup. Ya, titik. Paham ya? Sip, saya pikir ini nggak jadi masalah. Nomor 20. Nah, yuk, nomor 20. Diketahui, ini plus harusnya ya. Oke, diketahui N menyatakan banyak bilangan bulat yang memenuhi pertidaksamaan seperti itu. Nah, jadi kalau saya tulis itu pertidaksamaannya lebih jelas ya. Pertidaksamaan adalah X min 2 dikali dengan X kuadrat ditambah X ditambah 13 dibagi X kuadrat min 6X. Nah, min 6X min 6X plus 5 lebih besar dari 0. Gitu ya. N itu adalah banyaknya bilangan bulat yang memenuhi itu. Oke, nanti kalau kita kerjakan, kita cari pembuat nolnya ya. Ini pembuat nolnya berapa gitu ya. Terus ini berapa, ini berapa, ini berapa. Kalau kalian perhatikan, nah ini berarti X min 2 tetap. Ini yaitu X kuadrat plus X plus 13. Kalau kalian perhatikan, ini kalau kamu cari, ini D-nya lebih kecil dari 0. Kalau D-nya lebih kecil dari 0, dia tidak akan memotong atau tidak menyinggung, jadi tidak perlu difaktorkan. Gitu ya. Yang bawah adalah X min 2 dikali X min 3. Salah. Berapa harusnya? X kuadrat X min 5, ya kan ya harusnya. X min 5 dikali X min 1. Gitu ya. Oke. Pembikin nolnya kita dapat semua tuh. Nah, yang atas pembikin nolnya adalah 2. Terus yang bawah adalah 1 sama 5. Oke ya. Sip. Nah, yang ini adalah plus gitu ya. Plus min gitu ya, dicari yang lebih besar. Nah, ini besar berarti ini sana. Oke, ini sana. Gitu. Oke. Oke, berarti yang ini bilangnya satu lebih kecil daripada X lebih kecil daripada 2, ini X lebih besar daripada 5. Gitu ya. Oke, kalau kalian lihat sorry salah. Oke, ini harusnya 2. Atau ini X lebih besar daripada 5. Oke, N itulah bilangan bulatnya.
Kalau yang di sini emang dia nggak punya bilangan bulat tuh, adanya pecahan, ya kan? Tapi yang di sebelah kanan punya bilangan bulatnya. Itu kalau kita cari bilangan bulatnya bisa 6, bisa 7, bisa 8, bisa 9, bisa 10 dan seterusnya. Pasti N-nya banyak, ya. Dan kalau kalian perhatikan, N-nya pasti lebih besar dari 4. Jadi N-nya itu lebih besar dari 4. Artinya lebih 4 dari 4. 4 itu apa? Banyaknya, ya kan ya? Oke, berarti artinya P itu pasti lebih besar daripada 4. Nah, sedangkan Q-nya itu adalah 4. Berarti kesimpulannya adalah P lebih besar daripada Q. Nah, sip itu dia. Ya, oke. Nah, bisa ya? Alhamdulillah selesai. Oke, kita lanjut di paket yang berikutnya. Nah, udah nyampe paket satu lagi belum ya? Nah, 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 nah. Mana ya? Ini moga-moga. Oh ya, ini dia. Oke, lanjut ya. Yuk, operasi apa ini ya? Namanya operasi apa ini? Operasi silang. Operasi silang ini, oke, kita perbaiki dulu. Operasi silang ini. Nah, pada himpunan bilangan tunggal didefinisikan adalah A kali B A silang B sama dengan A kali B dikali B tambah 1. Nah, ditanyakan ininya. Oke, yuk. A silang B, sorry. A silang B itu silang 2, 1 silang 2. Hasilnya adalah disilang lagi dengan 3 silang 1. Oke, berarti kita akan cari satu per satu. Gitu ya. Kita cari dulu. Nah, 1 silang 2. 1 silang 2 itu berarti ngikutin ini. Gitu ya. Berarti artinya 1 kali 2 dikali 2 tambah 1. Hasilnya berapa? 6. Gitu ya. Yang berikutnya adalah 3 silang 1. Berarti gimana? 3 kali 1, ya kan ya? 1 tambah 1. Nah, gitu ya. Oke? Oke. Berarti ini 2 kali 3, 6 juga. Gitu ya. Sip. Berarti ini hasilnya adalah nanti 6 silang 6. Gitu ya. 6 silang 6 ya tinggal diselesaikan. Silang 6 silang 6 berarti gimana? 6 kali 6 ya, 6 tambah 1. Gitu ya. Oke. Berarti sama aja 36 dikali dengan 7. Nah, gitu ya. 21 tambah apa? 252. Selesai. Gitu aja udah. Bisa ya? Bisa, Mas. Oke, lanjut. Nah, oke, Ibrota. Sip, betul. Ya, lanjut. Lanjut. Oke, nomor 2. Yo, ini yang kalian kerjain. Yo, latihan cepat ya, latihan cepat ya. Latihan cepat. Yuk, yuk, yuk. Imro sama Arik. Nah, yang masih standby, teman-temannya pada kemana nih kalian ya? Oke, kok pada menghilang ya? Oke, Imro Arik, silakan ya. Ya, cobain yuk. Jika X memenuhi persamaan ini, akar pangkat 2 dari 38 X pangkat 5 sama dengan 1/81. Nah, ini nggak susah sih sebenarnya ya. Oke, yuk kerjain. Nah, sambil saya ngerjain boleh deh, nggak apa-apa ya. Sambil bahas. Oke, berarti ini sama aja kalau kita bikin. Ini kan sebenarnya kalau nggak ada apa-apanya 2 ya. 2, kalau nggak 2 dari 3 pangkat 8 X dipangkatin 5. 3 pangkat 8 X dipangkatin lagi dengan 5. Gitu ya. Sama dengan 1/81. Gitu ya. Berarti sama aja. Oke, kita pangkat kan. Nah, kita keluarkan 3 pangkat 8 X dipangkatin 5. Gitu ya. Dibagi 2. Sama dengan 81 kan 3 pangkat 4 ya. Berarti ini 3 pangkat min 4. Gitu ya. Berarti 3, sorry. Berarti 8. Ini bisa dibagi 2 kan ya. Oke, kita cerut deh. Cerut. Gitu ya, jadi 4 ya. Berarti 4 X pangkat 5 sama dengan 3 min 4. Gitu kan? Oke, berarti coret lagi itu. X pangkat 5 sama dengan min 1. Loh, kok min 1, Mas? Ada yang coret.
4 bagi min 4. 4 bagi 1 ya. Berarti X pangkat 5 min 1 ya. X-nya berarti min 1. Gitu kan ya. Ini X-nya tuh. Yang ditanyakan adalah X pangkat 3 ditambah X. X pangkat 3 ditambah X. Ya berarti min 1 ditambah 1 yaitu 0. Min 2 ya. Min 1, min 1 lagi. Berarti min 2. Selesai. Gitu ya. Sip. Harusnya nggak jadi masalah. Ya aman ya. Aman masih. Nah, aman, aman. Lanjut. Lanjut dong. Nah, yuk. Ini buat kalian deh. Nah, ini buat kalian. Ini udah sering bolak-balik dikerjain ya. Oke. Kalian yang kerjakan sekarang ya. Yuk, yuk, yuk. Nah, kalian yang kerjakan. Oke. Oke, silakan. Yuk. Nah, Ibro, nah, ada Arik. Yuk, Arik. Yuk. Nah, masih ada waktu 10 menit lagi. Nah, yuk, kita bisa selesaikan. Yuk. F super X. Jadi F super X sama dengan X dibagi 2 tambah 3X. F inverse A dengan min 1. Maka A-nya berapa? Nah, nggak susah harusnya ya. Oke, oke. 30 detik, wes. Yuk. 2 menuju lalu yuk 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 ini nggak jadi masalah harusnya ini nggak jadi masalah oke ini udah sering bolak-balik keluar apalagi di soal neutron ini sering banget udah seperti ini keluar ya oke saya tunggu 10 detik lagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 oke saya bahas yang sambil ngerjain nggak apa-apa ya berarti kita punya F salah F pangkat super X sama dengan X dibagi dengan 2 ditambah 3 sama dengan F inverse A sama dengan min 1. Kan konsepnya gini kan, ini harus sama dengan ini harus sama dengan sana. Gitu ya. Oke, min 1. Weh, mantap. Gitu ya. Oke. Kita cek ya, apakah jawabannya min 1. Kita cek ya. Konsepnya gitu ya, kalau kalian punya FA sama dengan B, berarti F inverse B harus sama dengan A. Gitu ya, ini konsepnya kayak gitu. Oke, kalau kita lanjutin, berarti akhirnya ini kita dapat bahwa 1 per X itu dengan min 1, berarti X-nya adalah min 1. Oke, lanjut. Terus berikutnya, berarti kita punya A itu sama dengan X dibagi dengan 2 ditambah 3X. Gitu ya. Berarti X-nya diganti min 1, berarti min 1 dibagi 2, dikali itu min 3. Berarti min 1 dibagi min 1 sama dengan 1. Gitu ya. Oh, berarti A-nya 1. Sip, berarti A-nya 1. Oke. Imro berapa? Min 1. Oh, nggak teliti berarti ya. Oke. 1 ya. Jawabannya 1 ya. Kayaknya salah hitung tuh. Nggak teliti aja. Oke. Sip. Betul ya. Itu dia. X-nya min 1, A-nya 1. Sip, cakep. Gitu ya. Lanjut. Lanjut masih. Yang ini. Oke, yang ini gimana nih? Bilangan kelipatan 5 yang terdiri dari 5 angka dan dapat dibentuk dari angka-angka ini. Jadi mau bikin angka itu kelipatan 5 tapi dapat dibentuk dari angka 135. Jadi angkanya cuma 135 gitu ya. Angka 1 dan 2 muncul tepat 2 kali ya. Berarti kita akan bikin bilangan kelipatan 5 ya, bilangan kelipatan 5 tapi angka 1 sama 5-nya muncul tepat 2 kali. Misalnya gini, 11355. Ini kan kelipatan 5 kan dipakainya 5 ya. Atau 31155. Nah, seperti itu. Contohnya, paham ya? Oke. Berarti artinya kalau dia kelipatan 5, berarti sininya harus angka 5 tuh. Nah, ya enggak? Sininya harus angka 5. Berarti ada berapa kemungkinan? Ada 1. Nah, ya enggak? Ada 1 kemungkinan. Paham ya? Yang berikutnya, yang di sini. Nah, ini tinggal angka berapa aja yang mau dipakai? Angka 1, angka 1 lagi, angka 3 sama kali. Nah, gitu. Paham ya? Oke. Caranya gimana nih? Menyusun, masih ingat ya? Menyusun sebuah elemen yang di dalamnya ada elemen kembar.
Ya, masih ingat ya? Berarti tinggal faktorial dibagi dengan yang kembarnya faktorial. Ya, berarti ini 4 faktorial dibagi dengan gimana? 2 faktorial. 4 itu dari mana, Mas? 4 itu dari 1, 2, 3, 4, gitu ya. 2 itu dari mana? Di 1, 2. Nah, seperti itu. Ingat ya? Oke. Berarti sus faktorial dengan elemen yang kembar. Nah, dengan ada elemen yang kembar. Gitu ya. Boleh. Berarti berapa nih? 4 faktorial. 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. Hasilnya 12. Gitu ya. Oke. Oke. Yaudah. Berarti segini itu 12. 12 kali 1 ya 12, berarti hasilnya lah 12. Berarti ada 12 angka yang mungkin dibentuk. Nah, aman sampai sini? Ngerti ya? Oke, bisa? Bisa masih. Lanjut ya. Lanjut. Yuk. Yang ini, waduh ini gimana nih? Yuk, boleh kalian kerjain. Nih, saya kerjain aja. Karena ini sering keluar teman-teman. Ini kalau kalian mau kerjain, kalian boleh pakai perbandingan seperti biasa. Nanti ini banding sini, gitu ya. Sama dengan ini banding sana. Ah, gitu ya. Nanti berikut lagi juga sama. Ini banding sini, gitu ya. Sama dengan ini banding sana. Ah, seperti itu ya. Karena ini sering keluar, saya kasih tahu cara cepatnya. Ini X ya. Misalnya, dicarikan jarak dari E ke AB itu kan X ya. Jarak E ke AB itu kan X-nya. Nah, gitu ya. AB-nya 8. Dari sini ke sininya 8. Oke. Terus berikutnya adalah cari X-nya. Nah, X itu adalah nanti caranya adalah kali dibagi jumlah. Nah, gitu ya. Kali itu mana, Mas? Kali itu berarti ya ini kali ini. Nah, jumlah itu mana? Jumlah itu ya sebentar, salahin saya. Ini benar. Ini kali itu ya ini kali ini. Nah, seperti itu. Ya, jumlah itu mana? Jumlah itu ya ini tambah ini. Gitu ya. Itu hanya secara bebas untuk kalian biar nggak perbandingan terlalu lama. Gitu ya. Berarti 8 kali 3 dibagi 8 tambah 3 yaitu 24/11. Oke. Tapi kalau kalian nggak puas dengan ini, teman-teman boleh kerjain cara biasa aja, gitu ya. Yaitu dengan cara perbandingan kayak tadi itu yang saya bilang ya. Kalian tinggal bandingkan dulu nih X banding 8. Nanti sama dengan ini dibanding seluruhnya. Gitu ya. Juga sama nanti X dibanding ini sama dengan X dibanding 3 sama dengan ini dibanding seluruhnya. Gitu ya. Ya sama aja sih. Gitu ya. Cuma agak lebih panjang sedikit. Oke, lanjut. Ini dia. Ini karena waktunya agak sempit, saya pilihkan yang uh, agak pendek ya. Ini agak panjang nih dalam penyelesaiannya. Ini pernah keluar, ayo. Ya, ini pernah nih. Kalau nggak salah dulu saya pernah diingetin sama Arik di soal ini, ya. Karena mirip, soalnya mirip banget, ya. Oke, coba kerjain. Imro, ini kalau Arik harusnya udah bisa karena Arik sempat ngerjain soal ini. Ya, cuman kayaknya ada perbedaan sedikit aja, ya. Oke, gimana nih caranya ya? Akan dibikin sebuah kode atau simbol. Yang pertama nih angka, terus huruf vokal, terus angka lagi, terus huruf vokal lagi. Gitu ya. Kata sandi simbol berbeda dengan susunan dari 2 angka dan 2 huruf vokal dengan pola seperti gambar. Ini mirip yang dulu pernah kita kerjain ya. Susunan kata sandi tersebut sebagai ketentuan. Ini, angka pertama ganjil, angka kedua berasal dari ini. Gitu kan ya. Huruf pertama bukan A, huruf kedua adalah O. Ya kan, mirip ya. Nah, coba kita refresh kembali, ya kan? Jadi kalau kita bikin yang pertama. Oke, hati-hati yang terutama di angka ganjilnya itu. Kenapa harus hati-hati? Karena angka ganjil dengan angka yang sudah disediakan itu ada yang kembar. Ini kan ada ganjil, ini ada ganjil juga. Gitu ya. Oke. Bisa pisahkan nanti ya. Antara angka ganjil yang ada di angka dengan angka ganjil yang enggak ada di angka. Oke. Maksudnya gimana Mas? Kan ini angka huruf, gitu kan ya? Ini juga sama kan? Angka huruf. Oke, saya geser sedikit. Kalau kalian perhatikan, di sini angka, karena angka ganjil yang sama dengan ada yang di situ. Berarti saya pilih angka 2 sama, angka 3 sama 5. Angka 3 sama angka 5. Berarti ada 2 kemungkinan.
Paham ya di sini ya. Di sini angka sebenarnya yang ada di situ kan angkanya 0, ya kan ya. 2, 3, ya enggak? 4, 5, 8. Oke, gitu ya. Tapi kan salah satunya sudah dipakai di depan, ya. Salah satu ini sudah dipakai di depan nih, yaitu antara 3 sama 5. Nah, 3 sama 5 ada di sini. Berarti artinya di sini sudah nggak 6 lagi, berarti 5. Nah, seperti itu. Oke ya. Huruf yang pertama itu bukan A. Berarti ada 3 kemungkinan. Ya kan ya? Karena bukan A bisa A, U, E, O. U, E, U, I, E. Nah, gitu ya. U, I, sama E. Berarti 3. Ya kan ya? Ini yang huruf kedua adalah O. Berarti 1. Nah, gitu ya. Sip. Sorry, sorry. Berarti ini 1. Gitu ya. Oke. Karena ini adalah O. Oke, bisa ya? Bisa. Berarti ini kalau kita hitung, totally 2 kali 3 di 30. Nah, gitu. Ini sama kan? Yang ini adalah berarti angkanya yang tidak ada di situ. Nah, yaitu 179. 179. Jadi berarti 3. Ya, berarti ini 3 juga sama. Ini 6. Ya kan ya? Ini 1. Berarti 3 kali 3 berarti 54. Nah, totalnya adalah 94. Gitu ya? Oke. Loh, 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 loh. 84 ke 94. Hmm. Sip. 84. Ada. Gampang ya yang ini ya. Nah, satu lagi deh. Terakhir. Yang ini yuk. Kalau yang mana ya cariin. Yang belum pernah, mana yang belum pernah. Ini udah pernah kayak yang mirip. Yang ini wes. Yuk, satu lagi terakhir. Karena dia juga mulai yang telat. Jika X1 dan X2 memenuhi, jika X1 dan X2 memenuhi ini, nah, gitu ya. Maka X1 sama X2-nya seperti apa? Oke. Berarti ya tinggal kalian masukin aja ya. Berarti kalau kalian masukin, nah, berarti ini F kuadrat. Nah, ini saya F, ini F gitu kan ya. Berarti saya masukin berarti F ditambah 2F min 8 sama dengan 0. Nah, gitu ya. Terus berikutnya apa? Ya udah F kuadrat tambah 2F min 14 gitu kan ya. Berarti ini F kuadrat ditambah 2F min 14 sama dengan 0. Gitu. Oke? Oke. Terus berikutnya apa? Nah, F-nya itu kan ini. Gitu ya. Tanyain X1 tambah X2. Ya berarti gini. Nah, langsung aja. Berarti sama aja F tambah F2 sih sebenarnya kalau di sini ya. Berarti F1 tambah F2 min B per A itu min 2. F1-nya mana? Itu dia. 3 min 4 X1 ditambah 3 min 4 X2 sama min 2. Gitu. Atau kalau enggak, kalau kamu manual ya ininya dimasukkan ke sini semua terus nanti dikuadratin. Gitu ya. Ini cara bebas yang lebih cepat sih sebenarnya. Kalau kalian hitung, berarti ini sama aja min 4x1 min 4x2 geser 3 berarti min 8 ke kanan. Gitu kan ya? Dibagi 4 semua, jadi nanti bagi min 4 semua, saya bagi dengan min 4 semua. Jadi x1 tambah x2 adalah 2. Selesai, gitu ya. Sip. Ada? Ada. Alhamdulillah. Gitu ya. Oke, teman-teman. Karena kita nggak bisa lama-lama, karena kan harus off nanti jam 10 dan harus mengembalikan laptopnya. Alhamdulillah kita cukupkan sampai sini, gitu ya. Nanti ini masih banyak yang kosong, kayaknya nanti kalian coba sendiri sisanya ya, yang PMY204 ini kodenya. Ini teman-teman bisa kerjakan sendiri. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Aman? Aman ya? Oke, aman ya, Ibrata ya, Arik aman juga. Oke, saya akhiri sampai di sini. Saya doakan semoga nanti pada sukses UTBK-nya. Nah, syukur-syukur kalau kalian eligible dan masuk eligible, TK-nya akan bagus, gitu ya. Saya doakan terima sesuai impian kalian. Oke, terima kasih. Selamat malam buat semuanya. Selamat beristirahat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.